Ada pertanyaan, apakah boleh kita memberikan nama anak kepada anak dengan nama Allah? Bila boleh apa alasan dan bila tidak apa alasannya? Kalau memberikan nama dengan nama Allah jelas tidak boleh. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu khusus baginya. Cuman kalau memberikan nama yang tidak kita niatkan nama tersebut adalah nama Allah, karena nama tersebut juga disebutkan untuk makhluk, ini para ulama ada yang membolehkan dengan cara-cara tertentu. Seperti misalnya Allah sendiri menamakan Nabi SAW dalam Al-Quran bil mu'minina raufur rahim. Beliau terhadap orang-orang yang beriman itu penyantun dan penyayang. Ini sifatnya Nabi SAW. Padahal juga Allah memiliki nama Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Maka jelas ini berbeda hakikatnya. Karena nama untuk makhluk sesuai dengan kemakhlukannya, nama untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya. Maka kalau diniatkan itu diambil dari nama Allah tidak boleh. Tapi kalau tujuannya adalah sekedar penamaan yang kita akan sesuaikan artinya dengan makhluk, karena ini bukan nama yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Maksudnya makhluk juga memiliki sifat tadi, kayak sifat penyayang yang sesuai dengan kemakhlukan juga dimiliki. Maka para ulama merincinya ada nama-nama yang tidak boleh sama sekali, seperti nama-nama yang khusus bagi Allah, kayak nama Allah Ar-Rahman, kemudian Ar-Rabb misalnya, atau Al-Khaliq misalnya, pencipta, ini tidak diperbolehkan. Ada sebagian yang diperbolehkan, tapi dengan beberapa ketentuan. Pertama, tidak boleh kita memandang namanya, memandang artinya. Syekh Utsaimin menjelaskan hal ini sewaktu berdalil dengan perbuatan Nabi SAW mengganti nama seorang sahabat yang bernama Abul Hakam dengan alif lam. Abul Hakam, karena mereka mengatakan beliau orang ini adalah tempat kita mengembalikan hukum ketika terjadi perselisihan di antara kami. Maka Rasulullah SAW mengganti, tidak boleh namanya seperti ini karena Allah dialah Al-Hakam. Kalau diartikan dengan pengertian seperti itu tidak boleh, karena seolah-olah dia mengembalikan hukum, padahal mengembalikan hukum dan permasalahan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi tidak boleh kita menamakan dengan melihat artinya. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin menambahkan tidak boleh dengan menggunakan alif dan lam. Alif dan lam karena ini menunjukkan pengkhususan. Maka kalau secara kaidah, supaya kita tidak bermasalah dari awal, kita cari nama yang selamat. Pakai nama yang terbaik seperti Abdullah, Abdurrahman. Kemudian namanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, para sahabat, orang-orang yang soleh, yang jelas-jelas bagus nama mereka. Jadi dari awal tidak perlu. Kalau sudah terlanjur baru kita perlu tinjau apakah ini boleh atau tidak, begitu ya. Kelak di akhirat Rasulullah menyeru kepada pengikutnya dan sahabatnya ke telaga Haud. Tapi ternyata ada yang terusir. Siapa sebenarnya yang terusir dari Haud tersebut, dan apa maksud kalimat sahabat? Ashabi, sahabatku, artinya Nabi SAW itu maksudnya umatku. Di riwayat lain disebutkan ummati, umatku. Nah, jadi maksudnya mereka yang diusir adalah orang-orang yang sewaktu di dunia tidak meminum dari petunjuk Nabi SAW, tidak mengikuti sunnah beliau, berpaling dari petunjuk beliau, maka mereka mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat nanti, diusir dari telaga kemuliaan Rasulullah SAW. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam An-Nawawi, Ibnu Abdul Bar dan para ulama yang lainnya, yang paling berhak mendapatkan ini adalah pengusiran seperti ini adalah orang-orang ahlul bid'ah, yang lebih suka terhadap petunjuk mengikuti selain petunjuknya Nabi SAW, yang selalu mengambil ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Sebagaimana mereka di dunia mencari sumber lain, maka di akhirat nanti mereka tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan dengan meminum dari telaga Rasulullah SAW yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Kemudian termasuk orang-orang yang berbuat dosa besar dan tidak mau bertobat, orang-orang yang berpaling dari petunjuk Nabi SAW. Faedah atau manfaat berbekam hijamah itu karena disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang keutamaan berobat dengan hijamah, dan bahwa ini termasuk menyembuhkan, maka kita yakini karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memberitakan demikian. Masalah berbekam pada tanggal 17, 19, 21 Hijriah
Imam Syaukani pernah menyebutkan kaidah dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah. Semua hadis-hadis kullu ahaditha fi ta'yinil hijama batilah. Semua hadis-hadis yang menyebutkan penentuan waktu berbekam, semua hadis yang batil. Cuma ada satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani tentang hijama di beberapa hari, yang Anda lupa, ada hari Selasa dan beberapa hari begitu. Senin, Selasa, Kamis, ya. Kemudian larangan yang selain itu, ini kata beliau dikatakan hasan. Ini pun hasannya jadi dikumpulkan dari berbagai riwayat yang lemah, kemudian saling menguatkan satu sama yang lainnya. Sebagian ulama yang lain mendhaifkan. Jadi cuma ini aja hadis yang Anda ketahui hadisnya sahih dalam masalah ini, karena Anda sendiri pernah mencoba meneliti beberapa hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah penentuan waktu hijama tersebut. Allahul musta'an. Apakah boleh bagi seseorang untuk menetapkan jelas jenis kelamin bagi Allah? Allahul musta'an. Ini pertanyaan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Allah tidak menetapkan bagi dirinya, kenapa maka kita menetapkannya? Dan ini adalah sifat kurang ajar yang menyerupakan dengan makhluk. Maka yang seperti ini tidak boleh kita sifatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala cukuplah dia yang mengetahui tentang kemuliaan bagi dirinya. Maka tidak boleh kita menetapkan lebih daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya. Kita khawatir ini termasuk dosa besar yang sangat diancam dalam Al-Quran. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi, itu kedudukannya melebihi perbuatan syirik, keburukannya. Karena dengan perbuatan ini orang-orang akan mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang tidak layak. Bahkan sifat perbuatan kufur dan syirik sendiri terjadi juga karena berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Minta rujukan kajian, iya nanti ambil di panitia insyaallah. Ada yang mengatakan Gusti Allah dengan kata-kata al-adatu muhakkamah. Allah maha mengerti apa yang dimaksudkan hambanya. Kalau begitu kita menyebutkan semua sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti apa gunanya kita memakai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Sifat-sifat Allah itu menunjukkan kemuliaan, maka terbatas sesuai dengan Allah, apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Makanya kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan sifat, nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Karena nama-nama dan sifat Allah itu harus mengandung kesempurnaan. Sedangkan manusia tidak bisa menggambarkan kesempurnaan bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan sifat lancang dan kurang ajar. Termasuk yang disebutkan dalam ayat tadi, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah, memberikan sifat atau nama yang tidak pantas seperti Gusti Allah. Masalah adat-adatnya siapa? Di daerah kami tidak ada nama seperti itu. Itu berarti bukan adat. Adat sebagian orang saja. Kemudian ada yang bisa jelaskan maknanya tersebut. Misalnya ini nama yang mesti mengandung kesempurnaan dari semua segi. Buktinya raja-raja juga disebutkan dengan nama tadi, dengan kata-kata Gusti, atau orang-orang yang dihormati. Maka ini tidak pantas nama-nama seperti ini, karena kita yakin seandainya nama tersebut baik, maka Allah mesti akan tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, ada beberapa pertanyaan yang panjang saya tidak bisa jawab karena butuh waktu, maka sudah waktu ya kita akhiri. Afwan atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari kajian kita malam hari ini. Kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.